menolongnya. Qala, Allah berkata, aqartum wa akhadtum ala dzalikum isri, kalian mengakui perjanjian itu, perjanjian denganku menyangkut hal itu. Qalu aqrarna, qala fashhadu. Lihat Pak, qala fashhadu, kata Allah, bersaksilah, saksikanlah. Allah enggak mengatakan kalian adalah orang-orang yang bersaksi itu. Subhanallah, ayat itu ditutup dengan ungkapan wa ana ma'akum minasyahidin. Lihat, subhanallah, Allah menyebut dirinya wa ana, aku bersama kalian bersaksi akan kenabian yang sosok agung itu, nabi terakhir, nabi akhir zaman. Kalau kalian berjumpa dengan Rasul itu, kalian harus beriman dan menolongnya. Allah ketika mengatakan kalian semuanya menjadi saksi. Lihat Pak, betapa agungnya kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai dikatakan wa ana, aku kata Allah, ma'akum, bersama kalian, minasyahidin. Subhanallah, hada yadul alal azamah, menunjukkan keagungan al-faiqah yang luar biasa. Lanjutannya apa? Fa in tawallau faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun afa ghaira dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ard. Lihat, kepadanyalah berpasrah semua yang di langit, apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Perhatikan, semuanya makhluk pasrah kepada Allah. Yang di langit, yang di bumi pasrah. Anda tahu siapa makhluk yang diperintahkan dalam Al-Quranul Karim, satu-satunya makhluk yang diperintahkan dalam Al-Quran untuk mengatakan ana awwalul muslimin? Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Al-Quran sendiri mengafirmasi bahwa makhluk yang pertama kali berpasrah kepada Allah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Qul inna sholati, katakanlah kepada Nabi Muhammad, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ana awal. Pernah Anda menjumpai ayat dalam Al-Quran disebutkan ana awwalul muslimin? Sebagian ulama mengatakan naam, Nabi Muhammad itu awal muslimin min hadhil ummah. Ulama lain mengatakan la huwa awwalul muslimin alal itlaq. Yang pertama kali berpasrah diri kepada Allah adalah Nabi Muhammad. Ayat tadi mengatakan semua makhluk berpasrah kepada Allah. Berarti kalau begitu makhluk pertama itu siapa? Ruhnya Nabi Muhammad, bukan jasad. Sudah pasti bukan jasad. Sudah pasti bukan jasad, tapi dengan ruhnya. Waruhu sabiqatun alal jasad, makhluqatun qabla khalqil jasad. Diciptakan sebelum terciptanya jasad. Jadi supaya kita tahu Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang mengawali risalah sekaligus mengakhiri risalah. Usia 40 itu bukan pertama kali menjadi nabi. Kan tadi hadis yang mengatakan kuntu nabiyan wa adam bainar ruh wal jasad. Ditampakkan oleh Allah di usia 40. Tapi kenabiannya mutahaqqiqatun bitahaqqaqir ruh. Baru pertama nggak dengar beginian ya? Baru pertama ya? Itu ayat Al-Quranul Karim. Itu isyarat. Wajib nggak Pak diimani yang beginian? Tidak termasuk usulul aqaid, tidak termasuk akidah pokok. Yang mau percaya silahkan, tidak percaya tidak mengurangi keimanan. Tapi jangan menyesat-nyesatkan, karena tidak ada yang mustahil, betul tidak? Apalagi beliau sayyidul khalq, sayyidul awwalin wal akhirin, pemimpin generasi masa lampau, pemimpin generasi yang terakhir, pemimpin makhluk, sayyid waladi Adam. Bukan hal yang mustahil jika dikatakan bahwa ruhnya adalah ruh yang pertama kali Allah ciptakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj tadi ayat Al-Quran, lihat bagaimana mengambil perjanjian, Allah mengambil perjanjian dengan para nabi supaya mereka kalau berjumpa dengan Rasul yang agung itu untuk beriman dan menolongnya, membelanya. Di peristiwa Isra Mi'raj beliau juga mengimami para anbiya di Baitul Maqdis. Beliau menjadi imam bagi para nabi sebagai isyarat bahwa nabi kita itu bukan cuma sebatas nabi, tapi imamnya para nabi. Imamnya para nabi, sehingga gara-gara kita bernasab, berkaitan dengan nabi yang paling agung di sisi Allah,
kita menjadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian menjadi umat terbaik. Terbaik gara-gara kenapa? Ya gara-gara kita jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup saya menyertakan dalil-dalil panjang, itu ada tesis tersendiri, Pak. Saya tahu itu orang-orang yang kalau saya ngomong begini akan mengatakan hadisnya dhaif. Hadis Jabir. Juga jadikan alasan hadis Jabir, ya suka jadikan alasan bahwa kalau dikatakan ruhnya Nabi Muhammad adalah makhluk pertama, sandarnya hadis Jabir. Hadis Jabir dhaif. Aywa naam, hadis dhaif, walakin yujad ahadis ukhra. Ada hadis-hadis yang lain, diteliti itu Pak, ada tesis tersendiri. Ternyata kesimpulannya itu hadis-hadis yang mengabarkan bahwa ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk pertama diafirmasi oleh hadis-hadis yang lain yang sahih. Belum dengan isyarat-isyarat dari sejumlah ayat Al-Quranul Karim, belum dengan pernyataan para ulama. Imam Dardir, pernah mengenal Imam Dardir yang punya kharidah bahiyah. Beliau mengakui bahwa Nabi Muhammad itu ruhnya adalah makhluk pertama. Imam Dardir siapa? Sayyidul mutakallimin fil Azhari Syarif. Itu seorang ahli akidah luar biasa. Imam Dardir, Imam Dasuki, Hasyiatul Dasuki ala Ummil Barahin. Imam Laqani yang punya Jauharatut Tauhid mengakui itu. Fadail. Kata Syekh Abdul Siddiq Al-Qumari itu bagian dari fadail Nabi ketika beliau dimuliakan oleh Allah sebagai makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah sekaligus yang terakhir muncul dalam silsilah kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit pembuka supaya kita ini orang-orang yang beriman menjadi bagian dari umat beliau punya level keimanan yang naik sedikit. Kita kan taunya Nabi Muhammad dengan jasadnya doang Pak. Banyak orang zaman sekarang bahkan melihat Nabi itu dengan jasadnya, ketika Nabi wafat selesai sudah hubungannya. Betul tidak? Ada orang-orang kayak begitu. Ada dan banyak orang-orang kayak begitu. Enggak, bagi kita tidak. Ruhnya Nabi itu. Bagaimana ada mengatakan ruhnya Nabi itu mati? Orang yang mati syahid saja dalam Al-Quran dikatakan hidup, betul enggak? Wala tahsabannal ladzina qutilu fis sabilillahi amwata. Jangan kalian mengira orang-orang yang dibunuh dari jalan Allah itu mati. Mereka itu hidup, ahya kata Al-Quran. Orang yang mati syahid dari kalangan umatnya saja dikatakan hidup, apalagi imamus syuhada, imamnya orang-orang yang mati syahid, imamul mu'minin, imamul muttaqin, sayyidul awalin wal akhirin. Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan beberapa pelajaran berharga dari peristiwa agung Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang satu berkaitan dengan akidah, yang satu lagi berkaitan dengan pesan moral untuk kehidupan kita bersama. Dari sisi akidah saya ingin mengoreksi kesalahpahaman sebagian orang termasuk ustadz-ustadz yang suka saya dengar ceramahnya. Mereka sering bilang bahwa gak apa-apa, dalam agama ini memang ada kok yang gak masuk akal, kita imani aja. Ada itu Pak, yang ngomong kayak begitu. Mereka menggambarkan Isra Mi'raj itu sesuatu yang tidak masuk akal, betul nggak? Ada kan orang-orang punya pandangan begitu? Saya mau bilang itu pandangan salah. Bukan tidak masuk akal. Mukjizat yang terjadi kepada para nabi, Nabi Musa membelah lautan dengan tongkat, Nabi Ibrahim tidak terbakar dengan api, dan mukjizat para anbiya Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, itu bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Nabi Muhammad bisa dalam satu malam Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha dalam satu malam. Tidak masuk akal, bukan tidak masuk akal. Itu hanya sesuatu yang bertentangan dengan kebiasaan. Mustahil menurut kebiasaan doang, bukan menurut akal. Beda antara sesuatu yang mustahil menurut akal dengan mustahil menurut kebiasaan. Kitab ini besar, ada bagian-bagiannya, kertas, tuh lihat. Saya kira dari ujung ke ujung semuanya akan sepakat bahwa bagian buku ini, kertas ini lebih kecil dari keseluruhannya, betul nggak? Betul, semua sepakat itu. Kalau ada orang mengatakan enggak, bagian dari buku ini lebih besar dari keseluruhan bukunya, masuk akal itu? Itu namanya yang tidak masuk akal. Karena itu bertentangan dengan hukum akal. Hukum akal yang bersifat pasti, yang mengatakan al-kul a'dham minal juz'. Keseluruhan lebih besar dari sebagian. Masuk akal Pak kalau ada orang bilang angka 4 lebih besar dari angka 8. Bisa Anda mengatakan angka 4 lebih besar dari 8? Bisa?
Ada di dunia ini angka 4 lebih besar dari 8? Ya tidak ada. Gak masuk akal. Kenapa gak masuk akal? Bertentangan dengan hukum akal. Lihat, banyak orang di luar sana mengira kalau ada kejadian aneh, entah itu mukjizat, entah itu karomah, dia sangkanya gak masuk akal lah kayak begitu. Padahal bukan gak masuk akal. Memang akalnya yang lemah. Yang tidak memahami hukum akal. Hukum akal yang bersifat pasti seperti yang tadi saya sebut, atau hukum kontradiksi. Saya nggak bisa Bapak mengatakan ini buku sekaligus ini bukan buku. Bisa? Bisa Anda mengatakan ini buku sekaligus bukan buku? Bisa? Nggak masuk akal itu. Kenapa nggak masuk akal? Bertentangan dengan hukum akal. Semua mukjizat Nabi, kalau nanti nemu cerita-cerita aneh menyangkut Nabi kita, menyangkut para aulia, para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Itu hanyalah sesuatu yang mustahil menurut kebiasaan tapi mungkin secara akal. Karena tidak bertentangan dengan hukum akal. Dia hanya bertentangan dengan kebiasaan, bukan bertentangan dengan hukum akal. Catat ini baik-baik. Karena banyak orang di luar sana meninggalkan agama bahkan ketika mencerna, bisa itu ketemu di langit dengan Nabi Adam, dengan Nabi Yahya, dengan Nabi Isa, dengan Nabi Idris, Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Katanya Nabi begitu kan, berjumpa dengan para Nabi di langit itu. Bisa itu kayak begitu, masuk akal gitu dalam semalam itu. Subhanallah, logika yang dimainkan orang kafir dulu sama dengan orang zaman sekarang, betul gak? Orang dulu, orang-orang Abu Jahal itu, dan orang-orang kafir mendustakan Nabi. Sekarang ada orang mendustakan Nabi tapi dengan gaya bahasa yang agak ilmiah. Itu bukan peristiwa historis. Padahal intinya bohong kan pada akhirnya. Kalau tidak historis berarti bohong dong. Lihat orang zaman sekarang itu hanya fiksi saja. Itu hanya, ya kalau fiksi dongeng dong namanya. Sama aja, apa bedanya dengan Abu Jahal Anda? Subhanallah, Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akal mereka sehat. Mereka tahu bahwa yang memperjalankan Nabi Muhammad itu adalah Allah, bukan karena kehebatan dirinya. Makanya mereka langsung membenarkan. Secara akal itu tidak mustahil. Itu hanya mustahil menurut kebiasaan, tidak mustahil menurut akal. Karena itu kalau Anda menolak cerita semacam itu, jangan mengatasnamakan akal, karena akal tidak menentang. Akal memungkinkan. Akal memungkinkan datang kabar terpercaya mengabarkan itu terjadi. Mau tidak mau kita harus menerima. Jadi menyangkut hal-hal gaib, menyangkut peristiwa-peristiwa di masa lampau, cara mengukur kebenarannya dengan apa? Dilihat sumbernya. Yang ngomong Isra Mi'raj itu siapa? Cerita masyarakat itu? Dongeng-dongeng masyarakat jahiliyah dulu? Atau jangan-jangan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran dan Sunnah yang sahih? Kalau itu terbukti sumbernya terpercaya, Al-Quranul Karim dan Sunnah, akal kita memungkinkan, berarti itu peristiwa benar. Dari mana landasannya? Karena sumbernya terpercaya. Tuhan tidak mungkin berbohong dan mengabarkan novel sesuatu yang tidak faktual kepada hamba-hambanya. Begitu ya, itu satu, harus dikoreksi. Jadi Isra Mi'raj bukan sesuatu yang bertentangan dengan akal, dia hanya bertentangan dengan kebiasaan. Segala sesuatu yang bertentangan dengan kebiasaan pada hakikatnya mungkin menurut akal. Kecuali kalau dia terbukti benar-benar bertentangan dengan hukum akal, itu satu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, karena waktunya terbatas, saya kira sampai jam 10 ya Bapak ya. Betul atau tidak? Sampai jam 10. Perlu tambahan sedikit? Gak apa-apa. Malam Sabtu ya, libur. Ya. Subhanallah, saya membawakan kitab, tapi ini kitab kalau saya baca agak kepanjangan, saya ingin berikan ringkasan-ringkasannya aja. Bapak Ibu sekalian, Anda tahu kapan peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi? Itu terjadi setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami ujian hidup yang sangat berat. Apa di antara ujian hidupnya? Fil amil ashir minal bi'tha an-nabawiyah asy-syarifah, tahun 10 kenabian. Beliau kehilangan dua kekasihnya di luar rumah, di dalam rumah. Subhanallah, dua-duanya dalam 1 tahun yang sama. Di dalam rumah ada seorang perempuan yang mulia, ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha wa alaihas salam. Sayyidah Khadijah wafat fil amil ashir minal bi'tsah nabawiyah syarifah. Kemudian Abu Talib yang menjaga Nabi Muhammad di luar, yang membentengi, sehingga ketika orang-orang kafir itu tahu Abu Talib gak masuk Islam, mereka gak berani sembarangan sama Nabi Muhammad.
Ketika Abu Thalib wafat, Sayyidah Khadijah wafat, orang kafir semakin kurang ajar. Karena bentengnya sudah hilang. Jadi orang-orang kafir itu Pak, gak berani melukai Nabi secara brutal karena masih menghormati Abu Thalib. Karena dalam pandangan mereka, Abu Thalib bagian dari mereka. Makanya ada sebagian ulama menyebutkan Abu Thalib, nih saya yakin ini pasti akan dipotong nih. Sebagian ulama berpandangan, tapi ada bukunya, ada kitabnya. Asnal Matalib fi Najat Abi Thalib, karangan Zaini Dahlan. Sebagian ulama ada setuju atau tidak setuju. Sebagian ulama berpendapat Abu Thalib itu sebetulnya mukmin, dia itu beriman dengan hatinya, walakinnahu ghairu muslim. Tapi nggak berislam dalam arti memproklamirkan keislamannya. Nah, dilihat dari rekam jejak kehidupannya itu senantiasa membela Nabi. Beliau sengaja tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan umum, karena kalau dia masuk Islam, orang kafir akan semakin kurang ajar sama Nabi. Dengan cara begitu Abu Thalib bisa melindungi Nabi dalam sepanjang hayatnya. Tentu ada perbedaan penafsiran. Innaka la tahdi man ahbabta. Nahnu na'lam hadhil ayat. Naam. Kita tahu ayat itu, tapi ulama punya banyak penafsiran. Kita hormati pendapat ulama. Ulama mengatakan, ada yang mengatakan Abu Thalib itu kalaupun masuk neraka tidak akan diabadikan. Karena ada dalail, ada bukti-bukti keimanan di balik rekam jejak kehidupannya. Terlepas dari itu, Abu Thalib adalah orang yang disayangi oleh Nabi. Dan Abu Thalib sayang kepada Nabi, wafat dengan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah istri tercintanya, sampai-sampai ketika beliau wafat pun masih dikenang oleh mulutnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Khadijah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amanat bi idh kafara biyan nas wa saddaqatni idh kadzabani nas wa wasatni bimaliha idh haramani nas warzuqtu minhal walad. Khadijah radhiyallahu anha, ibunda kita alaihi salatu wassalam, Khadijah radhiyallahu anha itu beriman kepada Nabi ketika orang-orang mendustakan. Wasaddaqatni, dia membenarkanku, idh kadzabanin nas, ketika orang-orang mendustakan, orang-orang ingkar. Wawasatni bimaliha, dia membantuku dengan hartanya, idh haramanin nas, ketika orang-orang mengucilkanku. Membantu dengan harta, dukungan moral, dukungan material. Warzuqtu minha walad, dan aku diberikan anak keturunan dari Khadijah selain istri-istrinya. Sayyidah Aisyah, dari Sayyidah Maimunah, Sayyidah Zainab binti Khuzaimah tidak dikaruniai anak kecuali dari Maria Al-Qibtiyah yang bernama Ibrahim. Begitu, dan wafat dalam kondisi balita. Ketika beliau mendapatkan ujian berat itu, kemudian beliau hijrah ke Taif. Saya pernah menyampaikan ceramah kisah Nabi di Taif ini. Tapi ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Lihat Pak, Nabi Muhammad itu ketika Abu Thalib wafat, orang-orang kafir semakin kurang ajar. Beliau memutuskan untuk hijrah ke Taif, buat apa? Buat berdakwah. Di sini sudah tertutup, Mekah Al-Mukarramah itu sudah tertutup. Padahal itu tempat lahir beliau. Ditutup, diusir, akhirnya apa? Beliau pindah daerah. Tidak ada kata putus asa. Langsung pindah nyari orang yang bisa didakwahi Islam. Bersama salah seorang sahabatnya Zaid ibn Harithah. Berdua aja. Sayran alal aqdam, jalan kaki dari Mekah ke Taif. Bagi yang pernah ke Mekah dan tahu Taif, jauhnya seperti apa bisa terbayang. Jalan kaki. Sampai ke Taif mending kalau disambut. Atau diajak ngopi atau enggak sama sekali. Datang dengan 3 pembesar Taif, semuanya menyebutkan perkataan yang menyakiti hati beliau. Yang satu mengatakan, la ukallimuka abadan. Aku tidak akan sudi bicara dengan kamu wahai Muhammad. Satu ngomong begitu. Itu lagi mengatakan, sayumrat thiyabul Ka'bah in kana Allah qad arsalak. Itu Ka'bah, kain Ka'bah bisa robek kalau seandainya kamu beneran utusan Tuhan itu. Untuk menunjukkan sesuatu yang mustahil gitu loh. Coba itu bayangkan, pembesar. Kemudian berhari-hari beliau tidak ada rumah. Saya baca di sini ya, saya sertakan ringkasannya saja. Tidak ada rumah di Taif dari Bani Thaqif itu yang tidak dikunjungi oleh beliau. Berdua tiap hari ketok rumah mengajak orang kepada ajaran tauhid, bukan memaksa. Ajaran Islam itu sifatnya menyampaikan saja, bukan memaksa orang supaya memeluk agama kita. Tidak pernah ada contohnya memaksa orang untuk memeluk agama. Beliau berdakwah dari pintu ke pintu. Yang terjadi apa? Di suatu hari orang-orang Taif, Bani Thaqif itu berkumpul dengan anak-anaknya, dengan anak-anak mudanya, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, melempari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan batu, sampai dikisahkan dalam sirah nabawiyah
Zaid ibn Harithah saking empatinya kemudian menundukkan kepalanya untuk melindungi kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena melihat kakinya bercucuran darah dilempari batu. Gak tega. Zaid ibn Harithah akhirnya apa? Menundukkan kepalanya demi melindungi Nabi. Kata para ulama itu keteladanan. Kalau ada orang mengajak manusia kepada jalan Allah, jangan dimusuhi, dibela, dibantu. Zaid ibn Harithah memberikan contoh keteladanan yang mulia. Ketika Nabi diusir, kemudian dilukai, dicaci maki oleh orang-orang Taif, sampai anak-anak kecil melihat kakinya berdarah, beliau apa yang beliau lakukan? Melindungi Nabi SAW. Meskipun kepalanya harus bocor berdarah juga, ikut-ikutan berdarah. Keteladanan yang sangat luar biasa. Bersandarlah kemudian Nabi di kebunnya Utbah milik Utbah ibn Rabi'ah, seorang musyrik ya. Bersandar di kebun dalam keadaan lemah dan tidak berdaya. Nabi berkata dengan doanya yang diabadikan dalam kitab sirah. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Lihat Pak, kita ini kalau dikasih ujian, saya yakin deh gak mungkin ujian kita tuh selevel dengan Nabi, betul gak? Saya punya ujian Pak, Bapak punya ujian, adik-adik yang punya ujian, yang jomblo-jomblo pengen kawin gak bisa terus. Itu ujian berat-berat. Kuliah kagak lulus, ujian juga sama. Nyari kerjaan susah, ujian, nangis. Saya juga sama Pak. Punya tangisan air mata dalam hidup. Dan kita butuh dengan air mata itu. Dengan air mata itu kita bisa menjadi hamba yang bersyukur. Merasakan nikmatnya hidup. Kebayang kalau kita ketawa tiap hari, apa yang terjadi? Gak ada nikmatnya hidup itu. Ibadah tuh gak ada rasanya, serius. Coba Anda ngebayang gak? Pernah gak ngerasain ibadah?